Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Joko Setiawarno. Selamat bergabung kembali Pak Joko. Kami ingin tanyakan, kalau tadi sudah mereka yang melewati jalur tol sekarang lewat jalur arteri. Misalnya menggunakan bus, tadi karena ada teman-teman yang melaporkan dari terminal. Datanya kalau saya himpun dari Kementerian Perhubungan itu sampai dengan H-10 dengan H-4 itu sudah 1,1 juta orang yang menggunakan bus. Apakah ini bisa mengindikasikan bahwa memang sudah ada peningkatan masyarakat yang bermigrasi dari kendaraan bermotor misalnya menggunakan kendaraan bus? Ya, tahun ini memang penggunaan bus bisa lebih banyak ya. Bahkan cukup banyak Pemda melakukan mudik gratis. Ini yang cukup menyenangkan. Artinya partisipasi untuk mudik gratis itu tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi oleh Pemda. Yang rutin, Pemda yang rutin yang untuk menjemput, katakanlah kan daerah asal itu paling banyak dari Jabodetabek itu adalah DKI Jaya sama Jawa Tengah. Karena memang mudik Jawa Tengah cukup banyak. Ini ada khusus Jawa Tengah ada peningkatan, biasanya setiap pemerintah daerah itu mereka memberikan 2 bus, tapi ini bahkan minimal ada 5 bus bahkan lebih, artinya peningkatan 2 kali lipat. Belum lagi yang masuk ke Jawa Tengah kalau naik sepeda motor itu oleh Polda Jawa Tengah diberikan bus di perbatasan. Jadi yang lelah ya mereka menaikkan bus menuju ke kota Semarang. Itu sangat membantu sekali bagi yang lelah menggunakan sepeda motor. Nah, yang lain-lainnya cukup bagus itu, seperti di Aceh ada yang lokal, Sumatera Utara, ya kemudian di Sumatera Barat ini dari swasta, mungkin ada anggota dewan juga sampai nggak salah sampai 250 bus. Ini kan berarti mendorong masyarakat banyak menggunakan bus gitu ya, yang mudik gratis. Sumatera Selatan itu selain dia menggunakan bus juga kereta, jadi ada kereta yang ke Lampung karena mereka punya jalan kereta ya, Sumatera Selatan Lampung. Demikian juga dari Lampung ada memberikan mudik gratis kereta yang berselang-seling gitu ya. Bahkan Sumatera Selatan ini juga dia belum APBD sama dengan umum, tapi ada CSR yang dimanfaatkan itu sampai ke Jawa Tengah dan DIY ya, perjalanan busnya meskipun tidak begitu banyak, membantulah perantauan itu. Ini yang menggunakan bus. Jawa Timur juga lokal, bahkan ada juga yang tidak hanya bus, sebenarnya kita tuh punya provinsi kepulauan umpamanya Maluku Utara. Maluku Utara dengan kapal laut mereka gratis, mungkin baru kali ini ya, baru kali ini karena kepala daerahnya baru memberikan gratis sampai 2 kali perjalanan kapal pulau-pulau kecil yang ada di sana. Kalimantan Barat juga mereka sudah rutin, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, beberapa daerah lain. Saya kira ini hal yang cukup positif lah kalau makin banyak Pemda melakukan seperti itu, artinya mendorong pemudik ya untuk banyak menggunakan angkutan umum. Terlepas memang yang akhirnya memang kalau kami kemarin mengunjungi 4 terminal hari tanggal 27 ya, ada Pulau Keba, kemudian Tanjung Priok, Poris dan Kalideres, itu informasinya ada penurunan penggunaan bus. Ya mungkin sudah tersedot sebagian ini menggunakan bus gratis itu. Kita tahu BUMN juga yang kuotanya tahun lalu tuh 80.000 penumpang ini menjadi 100 ya, belum lagi kereta. Kementerian Perhubungan meskipun terlambat akhirnya juga menyelenggarakan ya, itu ada penambahan termasuk juga kapal laut. Nah ini yang menarik, kapal laut. Jadi kapal laut ini oleh Kementerian Perhubungan yang sebelumnya tuh ini baru mulai tahun lalu. Kalau nggak salah 20 rute cukup banyak juga bagi penumpang yang merasa mahal menggunakan tiket pesawat, meskipun tahun ini sudah diskon, tapi mereka lebih murah, mungkin gratis, mencari gratis. Ini juga sangat membantu pemudik-pemudik yang mudik antar pulau. Ya, tidak hanya dari Kalimantan ke Jawa, dari beberapa kota di Kalimantan juga ada yang ke Sulawesi. Bahkan namanya yang kecil-kecil juga ada dari Probolinggo ke pulau-pulau kecil ke Madura, juga dari Batam ada yang ke Medan. Nah, hal seperti ini sebenarnya kapasitasnya kalau makin ditingkatkan makin bagus. Jadi partisipasi ada yang individu, belum lagi yang swasta yang sudah rutin lah. Karena kita tahu di gratis awal-awalnya kan dulu diselenggarakan oleh perusahaan jamu, dan itu juga masih berlangsung sampai saat ini. Baik. Gitu. Ya, penggunaan moda transportasi bus yang dianggap ada peningkatan positif untuk tahun ini begitu Pak. Nah kalau digambar saat ini Pak, pengguna sepeda motor ternyata angkanya juga yang kami himpun dari data Kementerian Perhubungan ini dari 146 juta orang lebih yang mudik, sekitar 8,7% atau 12 jutaan orang masih juga memilih menggunakan kendaraan sepeda motor. Apakah ini jumlah yang masih cukup besar kalau menurut asesmen dari MTI Pak?
Ya, kami melihat memang motor ini kan mulai ada mudik motor itu tahun 2005. Sebelumnya itu orang banyak menggunakan bus, bahkan bus itu kalau dulu kan bus paling banyak digunakan Jakarta berangkatnya dari Pulau Gadung. Itu kalau bus masuk tuh ratusan orang berebutan naik bus. Tapi setelah 2005 ada kebijakan nasional waktu itu mudah dan murah mendapatkan sepeda motor. Nah, disitulah awalnya mudik menggunakan sepeda motor mulai meninggalkan bus. Ya. Nah, ini cukup banyak, bahkan euforianya itu sampai ke Jawa Timur. Tapi makin perlahan-perlahan ini yang jauh itu sudah berkurang, paling rata-rata Jawa Tengah dan perbatasan lah. Dan itu pun sudah mulai berkurang menggunakan lebih dari 2 orang, karena apapun sepeda motor ini kan perjalanannya tidak untuk jarak jauh. Tapi yang meningkat justru yang ke Sumatera, ya, Pulau Sumatera penyeberangan ini yang terjadi peningkatan. Kemarin kami lihat di Ciwandan itu ketika pagi masih sepi, tapi ketika malam itu luar biasa. Seperti tahun-tahun yang, ya ini tahun keempat lah ada pemilahan menggunakan Ciwandan. Tapi alhamdulillah pelayanan di sana sudah makin baik. Untuk tempat menunggunya ada peningkatan sekitar 4 kali lipat. Jadi tidak begitu lama mereka menunggu, ya di area untuk penungguan di kawasan menunggu yang gimana di Banten, ya di Pelabuhan Ciwandan bisa masuk kapal, nah, bisa istirahat di kapal. Nah, yang kami khawatirkan itu adalah ketika mudik bawa sepeda motor itu membawa lebih dari 2 orang, kemudian kadang-kadang membawa material atau bahan-bahan yang ya barang-barang yang melebihi kapasitas, dan lebih mirisnya kalau dia membawa anak-anak kecil itu yang masih ada. Nah, ini kita perlu mengevaluasi bagaimana memberikan ya mengurangi untuk yang bawa anak kecil. Memang ada kebijakan kemarin mudik gratisnya sudah sampai dengan Lampung, sudah cukup bagus. Cuman dia sampai kota Lampung, tapi ini belum sampai dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung. Baik. Saya kira tahun depan perlulah sampai dengan kabupaten dengan menambah gratisnya tadi, memanfaatkan angkutan yang ada di Provinsi Lampung. Karena di Lampung itu bis-bis AKDP-nya masih cukup banyak dan masih hidup. Mendorong untuk berpindah tadi ya Pak ya, untuk shifting tadi ya Pak ya. Ya, Pak Joko, terakhir sekali singkat saja Pak. Ini tadi ada catatan Bapak mengatakan bahwa banyak dari mereka menggunakan sepeda motor, mungkin penumpangnya bisa lebih dari 2 orang, bawa material-material yang dibawa ke kampung halaman. Ditambah sejumlah permasalahan, ada jalan rusak, jalan berlubang, penerangan yang belum maksimal masih kita temui di jalur-jalur arteri Pak. Nah, ini apa catatannya dan himbauannya Pak? Singkat saja Pak Joko. Ya, saya kira efisiensi anggaran itu boleh-boleh saja, tetapi yang berkaitan sama keselamatan itu jangan dilakukan pemangkasan. Misalnya pemeliharaan jalan, ya itu tidak boleh ada pemangkasan. Pemeliharaan fasilitas kesehatan, keselamatan, rambu, marka, ya kemudian penerangan jalan umum ini jangan dipangkas, ya karena ini berpengaruh juga meskipun kemarin dianggarkan tapi sudah terlambat. Akhirnya yang terjadi adalah cukup banyak jalan yang berlubang yang terjadi di jalan nasional. Tapi kalau jalan provinsi, kami dapat informasi mereka menjamin memang teman-teman dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dijamin bahwa jalan provinsinya aman lah. Ini jalan nasional masih menjadi masalah. Mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi pemangkasan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan fasilitas keselamatan jalan. Baik, anggaran keselamatan jangan sampai kemudian diefisiensi untuk tahun depan agar kemudian tidak meresikokan perjalanan para pemudik. Terima kasih Pak Djoko Setiawarno telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News Metro TV kali ini. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.